Bagaimana jika saya bilang ada seorang tokoh yang setelah wafat justru semakin dicintai jutaan orang? Saat Gus Dur dimakamkan, puluhan ribu orang datang mengantarnya. Tapi yang lebih mengejutkan, berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan bertahun-tahun setelah itu, ribuan peziarah terus berdatangan tanpa henti. Fenomena ini membuat adik kandungnya sendiri, Gus Solah, bertanya-tanya, benarkah Gus Dur seorang wali? Apa yang sebenarnya terjadi setelah wafatnya Presiden keempat Republik Indonesia ini? Hingga makamnya tak pernah sepi hingga hari ini. Kisahnya pun jauh lebih menakjubkan dari yang banyak orang bayangkan. Kalau nggak diatur nanti yang masuk sama yang keluar itu bingung. Gitu. Supaya yang masuk sama yang keluar itu tertata. Habis itu kan di sini ada peraturan. Jadi di atas kepala itu nggak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu sagung dumadi kalis ing rubedo nir ing sambikala. Banyak yang bertanya, benarkah Gus Dur seorang wali? Pertanyaan ini mungkin terdengar sederhana, tapi menariknya, yang pernah mempertanyakan hal itu bukan orang lain, justru adik kandungnya sendiri, Kiai Haji Salahuddin Wahid atau Gus Solah. Dan jawaban yang beliau temukan setelah wafatnya Gus Dur justru membuat banyak orang terdiam. Namun sebelum kita membahas lebih jauh, ada satu hal yang perlu dipahami. Dalam tradisi Islam, status wali bukanlah gelar yang bisa diberikan begitu saja oleh manusia. Tidak ada sertifikat kewalian, tidak ada pengumuman resmi, bahkan banyak ulama mengatakan siapa wali Allah sesungguhnya adalah rahasia Allah sendiri. Karena itu, ketika ada yang meyakini Gus Dur seorang wali, itu adalah keyakinan yang lahir dari penghormatan dan pengalaman spiritual masyarakat. Sebaliknya, ketika ada yang memilih tidak menyebut beliau sebagai wali, itu juga bukan berarti mengurangi jasa dan kemuliaan beliau. Disinilah kisah Gus Solah menjadi menarik. Ketika Gus Dur wafat pada akhir tahun 2009, pesantren Tebu Ireng mendadak berubah menjadi lautan manusia. Puluhan ribu orang datang mengantar pemakamannya. Ribuan orang terus berdatangan setiap hari. Bahkan aktivitas belajar mengajar santri sempat terganggu karena membludaknya peziarah yang ingin berdoa di makam Gus Dur. Sebagai pengasuh Tebu Ireng saat itu, Gus Solah menyaksikan semua dengan mata kepalanya sendiri. Beliau menerima tamu tanpa henti, mendengar cerita dari berbagai daerah, dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, hingga pelosok Indonesia. Dan hampir semua membawa alasan yang sama. Mereka merasa kehilangan, mereka merasa dekat dengan sosok Gus Dur. Mereka merasa pernah dibela oleh Gus Dur, baik sebagai umat Islam, kelompok minoritas, kaum kecil, maupun masyarakat biasa. Di titik itulah Gus Solah mulai merenung, apa sebenarnya yang membuat seseorang dicintai sedemikian rupa, bahkan setelah wafatnya. Menurut beliau, kewalian memiliki dua aspek sosial dan aspek keagamaan. Dari sisi sosial, Gus Dur telah mendapatkan penghormatan yang luar biasa dari masyarakat. Bahkan ada peziarah yang mengambil tanah di sekitar makam Gus Dur untuk mencari keberkahan. Fenomena yang selama ini sering dilekatkan kepada makam para wali. Namun dari sisi keagamaan, Gus Solah memberikan penjelasan yang sangat bijak. Beliau mengatakan bahwa manusia tidak mungkin mengetahui secara pasti
apakah seseorang itu adalah wali Allah atau bukan. Karena itu adalah rahasia Allah. Disinilah kita bisa belajar sesuatu yang penting. Kadang masyarakat terlalu sibuk memperdebatkan status seseorang, apakah dia wali atau bukan. Padahal yang lebih penting adalah melihat warisan hidupnya. Apa yang telah ia perjuangkan, nilai apa yang ia tinggalkan, dan seberapa besar manfaat bagi sesama manusia. Gus Dur mungkin telah wafat, tetapi gagasannya tentang kemanusiaan, toleransi, persatuan, dan keberpihakan kepada rakyat kecil masih hidup hingga hari ini. Mungkin karena itulah ribuan orang terus datang berziarah, bukan sekedar mengunjungi makam, tetapi untuk mengenang nilai-nilai yang pernah beliau perjuangkan. Jadi, apakah Gus Dur seorang wali? Sebagian orang akan menjawab iya. Sebagian lainnya mungkin memilih tidak memberikan penilaian. Namun satu hal yang sulit dibantah, Gus Dur adalah pemimpin yang berhasil hidup di hati rakyatnya. Dan tidak semua tokoh mampu meninggalkan jejak sedalam itu. Bagaimana menurut Anda? Apakah kecintaan jutaan orang kepada Gus Dur merupakan tanda kewalian? Atau justru bukti bahwa beliau adalah manusia luar biasa yang mendedikasikan hidup untuk kemanusiaan? Jadi seperti ini Bolo di kondisi parkiran kawasan makam Gus Dur. Di hari libur panjang banyak sekali peziarah yang datang berbondong-bondong dari berbagai daerah ya, bisa dilihat full ini parkirannya, bus-bus, elf dan mobil pribadi. Nah, kita akan coba menuju ke ujung sana ya, ke dekat Tugu Batu, Tugu Asmaul Husna, dan Tugu yang mirip piramida. Di mana Tugu mirip piramida itu merupakan Museum Islam Indonesia Hasyim Asy'ari. Ribuan manusia ya. Inilah kondisi terbaru ya Bolo. Jadi ini ada batu yang terukir gambar Gus Dur seperti prasasti begitu, yang menyampaikan biografi atau profil Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Presiden Republik Indonesia keempat tahun 1999 2000 sampai 2001. Kiai Haji Abdurrahman Wahid lebih dikenal dengan sebutan Gus Dur, lahir di Jombang 7 September 1940, putra pertama dari pasangan Kiai Haji Wahid Hasyim dan Haji Solihah, putri Kiai Haji Bisri Samsuli. Beliau dikenal sebagai tokoh yang memiliki komitmen tinggi terhadap demokrasi dan kebinekaan. Pernah menjabat Ketua Umum PBNU juga selama 3 periode, dan pendidikan yang pernah ditumpuh selain di beberapa pondok termasuk Pondok Pesantren Tambak Beras Jombang, juga Universitas Al-Azhar Kairo Mesir, dan Universitas Baghdad Irak. Dan Gus Dur wafat di Jakarta 30 Desember 2009 dan dimakamkan di Pondok Pesantren Tebu Ireng. Seperti ini Tugu Asmaul Husna, nama-nama Allah. Sangat indah, banyak peziarah yang bersuah foto melihat kondisi dan pemandangan atau keindahan dari parkiran kawasan Gus Dur. Jadi ini masih menginjak parkiran saja sudah membeludak. Bagaimana nanti kita melihat di bagian dari makam Gus Dur sendiri ya, di dalamnya seperti apa. Sangat jelas berjubel ini di dalam. Jadi ini hilir mudik, ada yang masuk, ada yang keluar. Itulah Museum Gus Dur ya, Museum Islam Indonesia. Dulu mengalami perubahan nama Bolo. Dulu sempat ini Museum Islam Nusantara begitu, diganti Museum Islam Indonesia Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, di sini juga ada masjid yang
tampaknya akan begitu megah dibangun, namun masih proses pembangunan ya, belum selesai-selesai begitu. Luar biasa ini. Kita akan melihat di sisi lain ya. Nah, ini seperti piramida yang megah sekali, berfoto-foto. Siapa Mas? Nggih, Bu. Duki pundi? Dari Sidoarjo. Nggih. Terima kasih. Jadi ini ya kondisi museumnya. Dari Sidoarjo tadi itu. Terus di sana itu universitas ya, Bu. Universitas Unhas Hasyim Asy'ari. Kita sampai ujung sana, dan di sini kita kalau berziarah harus melewati ini ya, tempat perbelanjaan dulu. Nah, jadi habis dari situ bisa lewat sini juga. Oh, ini lorong-lorong di bawah dari museum ini ya, ada tempat duduk-duduk. Jadi di dalam museum ini ada peninggalan-peninggalan Gus Dur ya, dan juga peninggalan sejarah Islam, peradaban Islam. Nah, nanti kita akan menuju ke sana ya, Bolo. Jadi kita akan full berkeliling ke area kawasan Gus Dur dan makam beliau atau makbaroh beliau. Kita sampai di sini saja, nanti kita lanjut menuju ke makam Gus Dur. Ini kita berada di belakang, hampir mau sampai, persis berada di sebuah lorongan ya, lorong menuju makam Gus Dur. Sangat ramai sekali ini. Jadi di hari libur panjang ini ya, jadi sangat ramai. Bagi umat Islam di Indonesia, Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur bukanlah sosok ulama biasa ya, yang diyakini dia adalah seorang wali. Makanya daya magnet almarhum Gus Dur ini membuat seluruh warga masyarakat Indonesia berbondong-bondong menuju makam ini ya. Jadi banyak bukti yang menunjukkan bahwa Presiden RI ke-4 ini adalah seorang wali. Mas, dilarang merokok, tidak dipungut biaya, jika berkenan bersedekah harap dimasukkan ke kotak amal yang tersedia. Di sini lorongnya banyak sekali peziarah. Jadi beliau memang luar biasa sekali ya. Oh, ada toilet. Ini ada Gria Sehat LSPT. Assalamualaikum. Ini tempat apa, Bu? Ini, Bu? Ini itu buat Gria Sehat yang ditujukan buat para peziarah. Oh, ini Gria Sehat. Namanya Gria Sehat yang buat peziarah kalau mau periksa misalkan ada yang sakit atau butuh berobat bisa di sini dan gratis ya, pastinya nggak bayar. Ini dengan kakak siapa ini? Mafia. Oh, ya. Jadi gitu ya, gratis ya. Gratis, cuma bukanya cuma hari Sabtu sama Minggu aja ya. Gitu. Di petugas kesehatannya. Oke, terima kasih Mbak ya. Mohon maaf sama-sama mengganggu. Ya tadi itu Gria Sehat LSPT Tebu Ireng yang memang disiapkan
untuk para peziarah bila mana ada yang kondisinya kurang baik begitu atau lagi sakit bisa ke Gria Sehat ya untuk berobat, itu gratis. Ramai sekali ini tempat berjualan kanan kiri. Nah seperti ini pol ramenya ya Bolok. Ini ada sampah, sediakan sampah juga. Nah ini jualan baju. Ini ada kaligrafi. Dan ini miniatur kawasan makam Gus Dur. Jadi pondok pesantren sampai menuju kawasan makam Gus Dur. Inilah denah peta atau miniaturnya ya. Ada kantor sekretariat makam Masyayikh pesantren Tebu Ireng. Nah, luar biasa memang daya tarik dari pesarean kawasan makam Gus Dur ini membuat warga berbondong-bondong mencari berkah dari almarhum dari pondok pesantren Tebu Ireng, khususnya Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Ramai sekali. Jadi santri kalau mau sekolah juga lewatnya sini Bolo. Ini juga rumah-rumah kiainya. Sangat ramai dan di sini ada sumur kuno ya. Sampai dua tempat ini sangat full ya. Nah ini daftar nama yang dimakamkan di pondok pesantren Tebu Ireng tidak begitu besar, namun ada kurang lebih hampir 50 sampai 70 yang dimakamkan di sini. Inilah sumur kuno. Seperti ini ya, sangat ramai sekali. Luar biasa, saya sampai merinding ini Bolo, melihat begitu banyaknya orang. Hingga ada yang mengatur ini ya, petugas dari makam Gus Dur. Jadi biar semua bisa dengan tenang, khusyuk untuk berdoa. Posisi tempatnya ditata ya. Ini benar-benar membeludak ya, bisa dilihat. Kita coba bisa melihat. Salah satu 9 sumur tua. Mas, ini harus diatur ya karena membeludak ya ini. Iya. Kalau nggak diatur nanti yang masuk sama yang keluar itu bingung. Oh gitu. Makanya ada tulisan masuk, bahkan ada tulisannya aja biasanya nggak dianu apa? Ini kan masuknya ke sana, tapi jangan biasanya langsung ke sini. Oke. Makanya wajib diatur supaya yang masuk sama yang keluar itu tertata. Habis itu kan di sini ada peraturan. Jadi di atas kepala
itu nggak boleh. Nggak boleh. Soalnya ada berziarah di atas kepala nggak boleh. Selain itu dari dalam pendopo ini dikhususkan untuk putra putri nggak boleh campur. Nah, jadi wajib diatur. Kalau nggak diatur, nanti dari dalam sendiri pastian kan namanya peraturan. Untuk yang terlalu lama mungkin Kalau untuk durasi sini tidak membatasi. Durasi akan tetapi ya dari kembali lagi ke yang mimpin jamaah. Kalau misalnya dia punya solidaritas tinggi, otomatis kan nggak perlu lama-lama. untuk jam waktunya ini tutup sampai Jam berapa? waktu untuk yang pagi itu buka jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Habis itu tutup sampai jam 8 habis isya. Nah, Karena aktivitas pondok. aktivitas santri untuk kegiatan santri. Terus jam 8 malam buka sampai jam 2. Terus kenapa Kak jam 2 tutup? Nah, karena untuk satu istirahat santri, nanti setengah 4 itu wajib tahajud. Tahajud terus persiapan sholat subuh. Nah, itu baca Al-Qur'an seperempat juz sama baca Yasin dan Waqiah. Nah, habis sholat subuh itu nanti kegiatan santri sampai jam 6. Habis itu terus persiapan sekolah, setelah anak-anak steril setengah 8 itu baru buka. Nah, jadi lebih enaknya kalau jam-jam fixnya itu jam 8. Dengan Kang siapa ini? Kalau Muhammad Agus Saputra atau Kang Putra. Terima kasih ya Kang Iya, ya. sama-sama. Jadi seperti itu tadi untuk peraturan dan tata tertib yang harus ditaati oleh para peziarah. Ini ada pesan mutiara kalam Ki Haji Hasyim Asy'ari ya. Kita bisa melihat luar biasanya makam Gus Dur ini. Kita akan lewat dulu sebelum ada yang bersuah foto. Sampai atas ini full. Masya Allah, sumpah subhanallah, saya sangat takjub sekali bagaimana banyaknya manusia yang hilir mudik untuk mencari keberkahan dan meneladani apa yang sudah dilakukan oleh Gus Dur baik dalam berkebangsaan dan berkemanusiaan. Tak hanya itu, masyayikh keturunan Pondok Pesantren Tebu Ireng yang mencetuskan orang-orang hebat, membuat daya tarik ataupun keinginan seluruh warga masyarakat Indonesia, tak hanya Muslim, Hindu, Buddha, Kristen, Protestan, semua agama bisa berziarah di sini. Inilah makam masyayikh Pondok Pesantren Tebu Ireng dan makam Kiai Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Terima kasih Bolo atas waktunya dan mohon maaf apabila ada salah kata dalam hal penyampaian. Saya akhiri mungkin seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sejarah, rahayu, rahayu, rahayu.